Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen, pengajar maupun dosen penguji kami. Di sini kami dari kelompok 6 dari kelas IF2A Malam dengan judul PBL, Sistem Manajemen Event dan Ticketing. Oke, di sini sebelum masuk ke dalam pemaparan materi PPT, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu manpro kami dan juga dosen pengusul. Di sini dosen pengusul ada Bu Yuyeni dan juga manpro kami yaitu Pak Hamim. Oke, sebelum itu saya juga dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai ketua bernama Jessina Olibelsti Simatupang dan rekan saya ada Vivian Saradiva Alesianoy dan juga Luciana Hotmauli Panggabean. Oke, di sini kami akan mulai bagian pemaparan materi presentasi kami. Sebelum itu, kita masuk dulu di bagian yang pertama, di bagian daftar isi. Di sini dalam presentasi kami kali ini, pemaparan kami kali ini, ada beberapa poin yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, gambaran umum sistem, fungsional dan non-fungsional, gambar-gambar IRD, use case, wireframe, mockup, dan juga yang terakhir kesimpulan. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, latar belakang. Latar belakangnya itu, poin yang pertama, pengelolaan event, data peserta, dan penjualan tiket masih dilakukan secara manual, sehingga proses administrasi menjadi kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua yaitu, oleh karena itu dibutuhkannya sebuah sistem manajemen event berbasis web yang dapat membantu proses pengelolaan event, data peserta, dan tiketing dalam proses platform yang terintegrasi. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah kami yaitu yang pertama bagaimana membangun sistem manajemen event berbasis web yang mempermudah pendaftaran peserta. Yang kedua bagaimana mengontrol kuota tiket secara otomatis untuk mencegah over capacity. Yang ketiga ada bagaimana mempermudah proses check-in peserta secara cepat dan efisien. Yang keempat bagaimana menyajikan data penjualan tiket dan riwayat peserta secara informatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Batasan masalah pada sistem ini adalah optimalisasi perangkat desktop, yaitu sistem dirancang khusus untuk dijalankan pada komputer atau laptop. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perbedaan tampilan atau kegagalan script yang sering terjadi antar browser berbeda. Kedua adalah jenis pengguna, admin dan pengunjung. Aktor admin memiliki hak akses penuh untuk terhadap sistem, sedangkan pengunjung memiliki akses terbatas. Fokus utamanya adalah sebagai konsumen informasi seperti melihat daftar event atau melakukan filter pencarian tanpa bisa mengubah data pada sistem database. Tujuan pada poin pertama, membangun sistem tiketing dan pendaftaran event berbasis web yang terintegrasi. Fokus utamanya adalah menciptakan platform satu pintu di mana proses pendaftaran hingga penerbitan tiket dilakukan secara otomatis. Poin kedua, memudahkan admin dalam mengelola event, tiket, kategori, dan kuota peserta. Tujuan ini berkaitan dengan efisiensi kerja admin dalam melakukan kontrol data. Poin ketiga, memberikan informasi tiket dan riwayat pendaftaran secara transparan kepada pengunjung. Poin ini berfokus pada pengalaman pengguna, mahasiswa, atau pengunjung agar mereka dapat memantau status pendaftaran. Dan yang terakhir, mengoptimalkan proses check-in dan rekapitulasi kehadiran peserta secara digital. Sistem bertujuan menggantikan pencatatan manual dengan cara digital, sehingga proses verifikasi kehadiran saat acara berlangsung menjadi lebih cepat dan laporan akhir menjadi lebih akurat. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian gambaran umum sistem kami, yaitu di mana di sini terlihat timbal balik dari aktor ke sistem dan dari sistem untuk aktor. Jadi di sini pertama adalah dari admin ke sistem. Admin melakukan login ke dalam sistem, admin melihat daftar event, admin melakukan pencarian data event atau peserta, admin membuat, mengubah atau menghapus data event, admin membuat desain poster dan template e-ticket pada suatu event, admin menambahkan jenis tiket beserta kuotanya pada suatu event, admin mengubah atau menghapus jenis tiket pada suatu event, admin melihat riwayat dan daftar peserta event, admin melakukan validasi atau check-in tiket peserta, admin melihat statistik dan laporan penjualan tiket, admin melihat atau mengubah profil akun, admin melakukan logout dari sistem. Lalu timbal baliknya dari sistem adalah sistem memvalidasi kredensial login admin dan mengarahkan ke halaman dashboard serta mengakhiri session saat admin logout. Lalu menampilkan halaman dashboard admin yang memuat informasi jumlah event, jumlah peserta, jumlah tiket terjual, dan estimasi pendapatan. Sistem menampilkan form untuk menambah dan mengedit data event. Sistem menyimpan dan menampilkan data event baru yang dimasukkan admin seperti nama event, poster, template e-ticket, kategori, tanggal, lokasi, dan deskripsi. Sistem memperbarui data event yang telah diubah oleh admin di dalam database. Sistem menghapus data event dari database berdasarkan perintah admin. Sistem menyimpan dan memperbarui data jenis tiket beserta kuota tiket pada suatu event. Sistem menghapus data jenis tiket dari database berdasarkan perintah admin. Sistem menampilkan daftar dan detail data event yang telah dibuat. Sistem menampilkan daftar peserta event beserta jenis tiket, status pendaftaran, dan kode registrasi. Sistem memperbarui status check-in peserta pada database. Sistem menampilkan hasil pencarian data event atau peserta berdasarkan kata kunci tertentu. Sistem menampilkan hasil filter data event atau peserta berdasarkan kategori event atau periode tertentu. Sistem menampilkan dan memperbarui data profil akun admin.
Sistem menampilkan notifikasi atau pesan konfirmasi berhasil gagal peringatan setelah admin melakukan aksi pada sistem. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian pengunjung ke sistem lalu sistem ke pengunjung. Pertama adalah pengunjung sistem. Pengunjung melakukan registrasi akun baru, pengunjung melakukan login ke dalam sistem, pengunjung melakukan pencarian atau filter data event, pengunjung melihat daftar dan detail informasi event, pengunjung melihat jenis tiket beserta kuantitasnya lalu melakukan pendaftaran, pengunjung melakukan transaksi pembayaran tiket, pengunjung melihat riwayat pendaftaran dan transaksi event, pengunjung melihat tampilan e-tiket resmi di halaman web, pengunjung melihat atau mengubah profil akun, pengunjung melakukan logout dari sistem. Lalu timbal balik dari sistem ke pengunjung adalah sistem memvalidasi data registrasi akun baru dan kredensial login pengunjung. Sistem menampilkan daftar event beserta detail informasi, lengkap, deskripsi, waktu, lokasi, dan kategori. Sistem menampilkan form pendaftaran dan pemilihan jenis tiket sesuai kuota yang tersedia. Sistem memproses data pendaftaran dan menghasilkan kode registrasi unik. Sistem memproses transaksi pembayaran tiket dan memperbarui status pembayaran. Sistem menampilkan halaman riwayat pendaftaran dan bukti transaksi pengunjung. Sistem menampilkan desain tiket resmi beserta kode registrasi di halaman web. Sistem menampilkan dan memperbarui data profil akun pengunjung. Lalu sistem mengakhiri sesi saat pengunjung melakukan logout. Lalu semuanya akan masuk ke dalam database. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian fungsional dan non-fungsional kami. Untuk fungsional, pertama adalah admin dan pengunjung dapat login ke sistem. Fungsional 2, admin dan pengunjung dapat logout dari sistem. FR03, admin dapat mengolah data event. FR04, admin dapat mengelola jenis tiket dan kuota. FR5, admin dapat melihat riwayat dan mencari data peserta. FR6, admin dapat melihat statistik penjualan tiket. FR7, admin dapat melakukan check-in peserta. FR8, pengunjung dapat registrasi ke sistem. FR9, pengunjung dapat melihat daftar event. FR10, pengunjung dapat melihat detail event. FR11, pengunjung dapat melakukan pendaftaran event. FR12, pengunjung melakukan simulasi pembayaran. FR13, sistem menghasilkan nomor registrasi unik dan menampilkan tiket. FR14, sistem menampilkan sisa kuota tiket. FR15, sistem menolak pendaftaran jika kuota habis. FR16, pengunjung dapat melihat pembelian. FR17, admin dan pengunjung dapat mengelola profil. Lalu untuk bagian non-fungsional, di bagian kompatibilitas, NFR01, Super Browser Chrome and Edge. NFR kedua, Optimal Dashboard atau laptop. Untuk performa, NFR03, Responsiveness maksimal 3 detik. Keamanan, NFR04, data tersimpan aman. NFR05, hak akses berdasarkan role. NFR06, password enkripsi. Lalu untuk usability, NFR07, tampilan mudah dipahami. NFR08, navigasi mudah digunakan. NFR09, kuota tiket ditampilkan secara real. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Holly. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian IRD. Di sini, di bagian IRD, selain ada pengunjung dan admin sebagai entitas, kami menyediakan entitas lain yaitu pesanan, detail pesanan, tiket, event, dan kategori event. Di sini kami menyediakannya sesuai dengan fitur-fitur yang tersedia pada website kami. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian use case. Di bagian use case, ada komponen utama juga, yaitu ada aktor, sistem, dan ada relasi inputnya berupa garis putus-putus sebagai pertanda. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di bagian wireframe admin. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian wireframe admin. Untuk bagian wireframe admin di sini saya membuat dashboard untuk kelola acara, yang dimana kelola acara ini bisa menghapus acara yang ada, menambah acara yang baru, lalu menghapus, lalu mengubah. Lalu untuk di sini untuk bagian kelola peserta juga, bagian check-in tim, bagian check-in individu. Lalu di sini juga bagian untuk kita pilih event apanya sebelum kita melakukan check-in. Lalu di sini ada halaman statistik, di sini kita bisa melihat penjualan tiketnya, lalu di sini ada profil admin tuh, kita mengubah profil, nama, atau email, atau password. Lalu di sini terakhir bagian kelola tiket. Baik, di sini lalu saya akan menjelaskan bagian mockup admin. Di sini adalah bagian warna dari wireframe saya, yang sudah saya implementasikan juga menjadi font. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk bagian wireframe pengunjung. Oke, saya akan menjelaskan di bagian wireframe pengunjung. Di sini ada dashboard pengunjung, di mana dashboard pengunjung ini berisi ketika pengunjung selesai login. Dan ini kebetulan wireframe yang kami tampilkan di sini yaitu tampilan ketika pengunjung setelah login, dia sudah statusnya membeli tiket. Jadi ada statusnya di dalam sini. Yang kedua ada acara, yang ketiga ada halaman detail event, ada pendaftaran event kelompok maupun tim, ada pendaftaran event secara individu, ada pembelian tiket, detail tiket, riwayat pendaftaran, dan profil saya. Yang terakhir ada registrasi akun. Jadi sebelum melakukan login, sebelum masuk ke dashboard pengunjung itu, dia sebelum melakukan pendaftaran itu harus melakukan registrasi. Selanjutnya, mockup pengunjung yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada mockup pengunjung ini kita dapat melihat bahwasannya tampilan dari sistem manajemen event dan ticketing ini sudah dibuat berdasarkan tampilan yang lebih responsif, sehingga pada fitur beranda pengunjung, acara, detail event, serta halaman lainnya sudah memenuhi
tampilan yang responsif, dan tampilan yang bahkan memenuhi kriteria yang mudah digunakan oleh pengunjung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Holly. Oke, di sini kita masuk bagian partisipasi masing-masing tim. Di sini saya sebagai ketua mengimplementasikan bagian front end pengunjung. Jadi kami pengunjung memiliki 8 fitur. Jadi saya mengerjakan fitur ke-5 sampai ke-8. Dan saya juga membuat wireframe serta mockupnya. Yang kedua, Vivian sebagai anggota dia mengimplementasikan front end bagian admin. Jadi Vivian ini berfokus untuk pengerjaan bagian admin saja, mau itu wireframe-nya, mockupnya, front end-nya, pokoknya bagian admin semua Vivian yang handle. Selanjutnya ada Luciana. Luciana mengimplementasikan front end pengunjung di nomor 1 sampai 4 dan juga membuat wireframe serta mockupnya. Oke, selanjutnya bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada kesimpulan ini terdapat 3 poin. Pada poin pertama, yaitu sistem membantu pengelolaan event dan tiketing secara lebih efektif dan efisien. Kesimpulan ini menunjukkan bahwasannya transisi dari proses manual ke sistem digital berhasil memangkas waktu kerja dan meminimalisir kesalahan manusia dalam manajemen acara secara keseluruhan. Kedua, mempermudah admin dalam mengelola data event, peserta, dan tiket. Pengguna database yang terorganisir memungkinkan admin untuk merespon, memperbarui, dan memantau seluruh data terkait acara dalam satu dashboard tanpa perlu melakukan pencatatan fisik yang rumit. Pada poin yang terakhir, yaitu memudahkan pengguna melakukan pemesanan tiket secara online. Dari sisi pengguna atau pengunjung, sistem ini memberikan kemudahan akses karena pemesanan dapat dilakukan kapan saja dan dimanapun saja, tanpa harus mengantri secara fisik, sehingga meningkatkan kenyamanan layanan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekian dari kelompok kami. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami implementasikan dari hasil kerja kami selama ini. Apabila ada kesalahan dari kami dalam penulisan maupun penyampaian kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, kelompok 6. Terima kasih dan sampai jumpa di AAS. Bye-bye.